Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 31 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan gerakan dakwah Wali Songo. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Nah, ini bagaimana corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara masing-masing ya. Dari 9 wali itu bagaimana corak strateginya masing-masing. Kita lihat contoh soalnya. Para wali atau wali songo dalam menyampaikan dakwahnya dengan bermacam-macam strategi, termasuk menggunakan media dakwah wayang kulit adalah Sunan ... Nah, apakah A. Sunan Kudus, B. Sunan Ampel, C. Sunan Derajat, D. Sunan Bonang, atau E. Sunan Kalijaga? Nah, kira-kira yang mana nih, Bapak Ibu? Kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita mengetahui jawabannya, kita lihat dulu pembahasannya. Ini adalah corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Ini ada banyak ya. Ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ya, bagaimana ini aktivitasnya? Ya, dengan buka warung sebagai tabib dan mengejarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam. Ini Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Raden Paku, Sunan Giri, ini membuka pesantren. Ya, kemudian Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, ya ini mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasul. Ya, jadi ini ada juga gerakan-gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Ya, kemudian ada juga Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ini mengenalkan istilah moh limo. Moh itu artinya jangan atau tidak, ya. Sedangkan limo ini artinya 5. Ada moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Nah, ini adalah yang tidak boleh dilakukan, ya, atau yang tidak akan dilakukan. Yakni serian untuk tidak berjudi, moh main, tidak berjudi, moh ngombe atau tidak minum minuman keras, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menggunakan narkotik, dan moh madon tidak berzina. Nah, ini adalah ajarannya Sunan Ampel, istilah yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Nah, kemudian ada Sunan Derajat. Ya, di Sunan Derajat ini mengambil cara ayahnya. Jadi langsung tidak banyak mendekati budaya lokal. Jadi berdakwah secara langsung gitu. Nah, selanjutnya ada lagi Sunan Muria atau Raden Umar Sahid. Nah, ini salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Nah, jadi lagu Sinom dan Kinanti ini adalah karya dari Sunan Muria. Kemudian ada Syarif Hidayatullah, ada Sunan Gunung Jati. Nah, ini yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam di pesisir Cirebon. Jadi, ini karena sebagai seorang pemimpin pemerintahan, ya, maka beliau lebih mudah untuk mengembangkan Islam atau mendakwahkan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada Ja'far Siddiq atau Sunan Kudus. Nah, ini meniru pendekatan Sunan Kalijaga. Ya, sangat toleran pada budaya setempat. Jadi yang dilakukannya, ya, ini sesudah mereka datang dan berkumpul di masjid, ya, jadi dikumpulkan dulu. Nah, baru Sunan Kudus menyampaikan dakwahnya. Ya, ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan budaya, ya, budaya setempat pada waktu itu. Nah, di sini yang Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga, nah ini ajarannya terkena sinkretis dalam mengenalkan Islam, ya, menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Nah, di sini sudah terlihat berarti ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E, ya, yang menggunakan wayang itu adalah Sunan Kalijaga. Nah, Bapak Ibu harus tahu juga nih corak strategi dakwah Wali Songo yang lainnya, ya, dan dihafalkan juga karena nanti di soal kemungkinan ada corak strategi dakwah dari sunan yang lain gitu ya. Nah, ini silakan boleh di screenshot ya. Kemudian ini ada
yang Syarifuddin ini, yang Sunan Derajat ini juga boleh di screenshot. Kemudian di sini yang terakhir ya, 4 wali yang terakhir silahkan juga di screenshot ya. Oke, itu Bapak Ibu semuanya. Indikator nomor 32 disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Nah, mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Nah, ini kita sudah mulai masuk di perkembangan Islam di dunia ya. Jadi ada sejarah masuknya, strategi dakwahnya dan perkembangannya seperti apa. Bagaimana contoh soalnya? Di sini sejarah masuknya Islam di Afrika mengalami berbagai proses perkembangan, di antaranya Islam merupakan agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Di antara pernyataan berikut membuktikan pernyataan tersebut. Nah, kecuali. Jadi mana yang membuktikan bahwa Islam itu merupakan agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Jadi di Afrika itu seperti itu ya, ketika awal masuknya Islam. Apakah A, pemerintah Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitas Islam di tempat umum, meski ibadah pribadi diperbolehkan? Atau B, tak ada komunitas muslim yang diizinkan untuk melakukan perkumpulan? Atau C, para ulama tidak bisa berdakwah secara leluasa? Atau D, komunitas Islam dengan mudah dapat mendirikan masjid? Atau E, adanya pembatasan aturan tentang dakwah? Nah ini sepertinya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Nah, tapi coba silahkan tulis di kolom komentar sebelum kita ketahui jawabannya. Oke, bagaimana nih pembahasannya? Nah, ini sejarah masuknya Islam di Afrika. Ya, jadi di Afrika ini ketika awal masuk itu diawasi secara ketat oleh penguasa. Sebenarnya di sini sudah bisa diketahui ya dari pilihan jawabannya. Ya, mana kira-kira yang tidak membuktikan hal itu? Karena yang di sini yang ditanyakan adalah yang kecualinya. Ya. Nah, tapi kita coba lihat ini. Silakan, ini juga boleh di screenshot dulu. Ya. Kemudian strategi dakwah ini boleh juga di screenshot. Ya. Nah, di sini ada jawabannya. Setelah dibebaskan dari Pulau Robben, tak jauh dari Cape Town pada tahun 1793, Imam Abdullah membuat petisi pertamanya untuk pembangunan masjid. Saat itu, petisi tersebut sempat mendapat penolakan, meski akhirnya mendapat izin. Nah, jadi yang D yang salah ya, karena komunitas Islam dengan mudah dapat mendirikan masjid ini bukan peristiwa atau bukan sejarah masuknya Islam di Afrika. Ya, sejarah masuknya Islam itu justru cukup sulit. Ya, tapi di sini di yang D ini pilihan yang salah karena komunitas Islam dengan mudah dapat mendirikan masjid. Sedangkan ini awalnya ada penolakan untuk memperoleh izin ya mendirikan masjid itu. Nah, ini silakan juga di screenshot. Jadi Bapak Ibu ketika sejarah Islam di dunia itu minimal harus mengetahui 3 hal ini. Bagaimana sejarah masuknya, kemudian strategi dakwahnya, dan perkembangan Islamnya. Silakan boleh dibaca berulang-ulang tentang materinya, baik yang ada di modul atau yang ada di pembahasan ini. Indikator nomor 33 disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Amerika. Nah, mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Amerika. Nah, ini sudah masuk ke yang dunia ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya, itu kita harus mengetahui bagaimana sejarah masuknya, strategi dakwahnya, dan perkembangan Islamnya. Nah, di sini contoh soalnya seperti apa? Kita lihat. Kendala perkembangan Islam di Amerika diantaranya berhubungan erat dengan peranan Amerika sebagai polisi dunia yang mengundang rasa bermusuhan dengan negara-negara Muslim. Bagi kelompok radikal garis keras, peranan Amerika dalam pentas politik luar negeri, politik dunia, sebagai polisi merupakan landasan objektif untuk menyatakan perang dalam bentuk teror. Nah, nih hati-hati katanya nih, kata kuncinya. Kemudian fakta konkret yang mendukung pernyataan di atas adalah, nah jadi di sini ya Amerika itu menyatakan perang dalam bentuk teror. Nah, yang menjadi fakta pendukungnya ya atas pernyataan ini apa? Nah, kita coba lihat. Apakah A, ajaran Islam dengan sendirinya cukup subur berisi perintah-perintah untuk mempertahankan agama Allah
dari serangan dan anjuran untuk berjihad di dalamnya. Nah, apakah B? Amerika adalah negara maju dengan berbagai ras di dalamnya sehingga Islam menjadi salah satu agama di negara tersebut. Atau C, populasi penduduk muslim di AS telah meningkat dalam 100 tahun terakhir, di mana sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh adanya imigran. Atau yang D, adanya migrasi muslim besar-besaran yang dibatasi oleh pemerintahan Amerika. Atau E, Amerika bersekutu dengan Israel untuk menaklukkan Islam. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya, Bapak Ibu? Kalau sudah tahu, tulis di kolom komentar ya. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Sebenarnya di sini kita juga bisa mengetahui ya, tanpa melihat pembahasan, ini bisa dijawab secara logika. Tapi kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini ada sejarah masuknya Islam di Amerika. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa men-screenshot ya bagaimana historisnya. Kemudian ada strategi dakwahnya di bawahnya. Ya, ini juga silahkan bisa di-screenshot. Kemudian ini masih strategi dakwah yang di atas. Kemudian ini pusat-pusat peradaban ketika di Amerika. Nah, ini juga bisa di screenshot ya. Kemudian di bawah juga sama nih, bisa di screenshot juga. Nah, jadi apa nih jawabannya Bapak Ibu semuanya? Nah, jawabannya tentu saja adalah yang A ya. Ajaran Islam dengan sendirinya cukup subur berisi perintah-perintah untuk mempertahankan agama Allah dari serangan dan anjuran untuk berjihad di jalannya. Nah, dengan pernyataan ini, dengan fakta ini, ya ini mendukung pertanyaan bahwa Amerika ini menyatakan perang dalam bentuk teror. Karena dengan fakta ini, ya alasan bahwa ajaran Islam dengan sendirinya cukup subur berisi perintah untuk mempertahankan agama Allah dan anjuran untuk berjihad. Nah, ini menjadi alasan-alasan para teroris ya untuk menyebarkan teror di Amerika. Sehingga bukan hanya di Amerika sebenarnya, tapi juga di berbagai belahan dunia yang lain. Sehingga di sini Amerika ya dalam pentas politik dunia itu sebagai menyatakan perang ya dalam bentuk teror apapun gitu. Karena memang Indonesia bukan Indonesia saja, agama Islam ya ajarannya itu berisi perintah-perintah untuk mempertahankan agama dan anjuran untuk berjihad. Nah, untuk pernyataan-pernyataan yang lain, ini bukan menjadi faktor konkret pendukung yang menyatakan bahwa Amerika itu menyatakan perang dalam bentuk teror, gitu. Di sini tidak terlalu berkaitan ya dengan bentuk terornya itu sendiri. Tapi kalau ajaran Islam yang mempertahankan agama Allah dari serangan dan anjuran untuk berjihad, ini membuat banyak terjadi teror-teror ini yang sering disalahartikan ya oleh masyarakat Muslim yang mungkin tidak terlalu paham juga tentang Islam itu sendiri. Bagaimana cara berjihad yang baik dan mempertahankan agama Allah yang baik. Nah, itu bukan dalam bentuk teror seharusnya. Ya. Nah, di sini karena ada dalam bentuk teror, ya Amerika ini menyatakan perang. Itu. Jadi Bapak Ibu ya, ini adalah perkembangan Islam di Amerika dan juga strategi dakwahnya juga bisa termasuk di sini. Ada strategi dakwahnya, tapi kalau untuk teror ini bukan strategi dakwah ya. Ini mungkin perkembangan Islamnya saja di Amerika. Indikator nomor 34, disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Eropa. Nah, mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Eropa. Nah, mohon maaf, ini bukan Amerika ya, tapi Eropa ini di nomor 34. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ya, kalau untuk perkembangan Islam di dunia, itu kita harus tahu sejarah masuknya, strategi dakwahnya seperti apa, dan perkembangan Islamnya seperti apa. Ya, kita coba lihat soalnya. Islam telah masuk lama ke benua Eropa pada puncak kejayaannya yaitu ketika Islam berpusat di Spanyol. Namun pada perkembangan selanjutnya, realitas menunjukkan kondisi yang berbeda. Islam menjadi tersingkirkan dari tanah Eropa dan menjadi masyarakat minoritas. Sejarah Islam sebagai minoritas di Eropa Barat dimulai sekitar abad ke titik-titik. Nah, ini berarti Bapak Ibu harus tahu ya, kapan sejarah Islam ini ya Islam menjadi minoritas di Eropa gitu. Nah, ini berarti perkembangan Islam di Eropa seperti apa. Oke,
Kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sebelum ke jawabannya, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini sudah ada nih sebenarnya, ini sejarah masuknya Islam ya. Nah, ini awalnya ya masuk di abad 8 hingga abad 15 ya, sudah dikuasai oleh Muslim, ini di Spanyol. Nah, tapi di bagian keduanya sejarah Islam sebagai minoritas dimulai sekitar abad ke-19 ketika para penguasa Kristen di semenanjung Iberia memutuskan untuk tidak lagi mengeksekusi tawanan Muslim dan mulai menjual dan menggunakan mereka sebagai budak. Nah, sudah tahu jawabannya ya, berarti jawabannya adalah yang C ya, yaitu 19. Nih di abad 19 itu Islam menjadi minoritas ya di bagian Eropa. Nah, selain itu, selain sejarah masuknya Islam, kita juga harus tahu tentang strategi dakwahnya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa screenshot ya, nanti bisa dibaca materinya. Kemudian ini masih juga ya dakwahnya juga seperti apa. Nah, kemudian ini perkembangan Islamnya. Nah, di perkembangan Islam ini ada di berbagai negara. Ada di Belanda, seperti apa. Kemudian di Inggris, seperti apa. Silahkan bisa di screenshot. Kemudian di Perancis, seperti apa. Ya, kemudian di Jerman juga seperti apa. Nah, ini juga bisa di screenshot. Silahkan boleh dibaca untuk materinya. Nah, kemudian ada juga pusat-pusat peradaban Islam di Eropa. Ya. Nah, ini di Eropa seperti apa ya untuk pusat-pusat peradaban Islamnya. Jadi untuk pertanyaan yang ini jawabannya adalah yang C ya, dimulai abad ke-19. Indikator nomor 35 disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Australia. Mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Australia. Ya, setelah sebelum-sebelumnya itu ada di Amerika, ada di Afrika, ada di Eropa. Nah, sekarang di Australia bagaimana? Ya, Bapak Ibu harus tahu sejarah masuknya, strategi dakwahnya dan perkembangan Islamnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan warga di Australia. Di Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Thornbury, Victoria, dijelaskan secara detail tentang sejarah masuknya Islam di Australia. Islam di Australia pertama kali dibawa oleh titik-titik. Nah, di sini sudah bisa ditebak ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, ya itu pasti bisa langsung menjawabnya. Nah, apakah A. Pelaut Makassar, B. Pedagang India, C. Imigran dari Afrika, D. Pedagang dari Cina, atau E. Pelaut Pakistan? Nah, ini tentang sejarah masuknya ke Australia. Ya, kalau sudah tahu jawabannya, silahkan Bapak Ibu tulis di komentar ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini tentang sejarah masuknya. Ini boleh di screenshot ya. Nah, ini Islam pertama kali dibawa oleh para pelaut dari Makassar ke Australia. Pelaut-pelaut Makassar. Nah, ini yang pertama kali melakukan kontak dengan bahasa Australia, yaitu aborigin. Nah, ini berarti yang pertama kali adalah pelaut-pelaut Makassar. Jadi tentu saja jawabannya adalah A, ya, pelaut Makassar. Ini yang membawa Islam pertama kali ke Australia. Nah, ini sejarah masuknya Islam. Kemudian ada strategi dakwah dan perkembangan Islamnya. Ini bisa juga di screenshot, silahkan. Ya, kemudian ini masih lanjutannya, ya, silahkan untuk perkembangan Islam dan juga strategi dakwahnya. Kemudian di sini ada pusat-pusat peradaban Islam di Australia. Ya, apa saja yang digunakan? Ada masjid, ya, kemudian pendidikan seperti apa? Kemudian ada organisasi Islam juga. Itu seperti apa? Silahkan boleh di screenshot, ya. Kemudian, nah, itu ya. Jadi ada 3 nih pusat-pusat peradabannya. Ada masjid, pendidikan, dan organisasi Islam. Silahkan boleh dibaca ya lebih dalam lagi atau mencari materi-materi dari yang lain. Indikator nomor 36 disajikan kasus perilaku akhlakul karimah, peserta didik mampu menilai hakikat akhlakul karimah. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian akhlak ya. Ini tentang akhlakul karimah, yaitu hakikatnya. Bagaimana ini? Pertanyaannya, contohnya, salah satu sikap saling memaafkan
Menjalin silaturahmi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan akhlakul karimah. Hakikat akhlakul karimah menurut Ibnu Miskawih adalah titik-titik. Nah, ini menurut salah satu pendapat, ya. Apa hakikat akhlakul karimah? Apakah A. Kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi? Atau B. Gambaran jiwa yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah lagi gampang tanpa berpikir panjang? Atau C. Kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata, dan lain-lain. Atau D. Dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapat kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Atau E. Kekuatan yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zohir. Nah, ini lebih kepada hafalan berarti ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau di sini, kalau Bapak Ibu sudah tahu ya pernyataan Ibnu Miskawih tentang akhlakul karimah, itu pasti sudah tahu jawabannya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya tentang akhlakul karimah atau hakikatnya ya. Di sini ada menurut bahasa, kemudian pengertian secara istilah. Nah, ini dari Ibnu Miskawih. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Jadi ini adalah pernyataan dari Ibnu Miskawih ya tentang definisi akhlakul karimah, akhlaknya itu sendiri. Kalau Al-Ghazali beda lagi ya. Ini silahkan bisa dibaca. Kemudian Prof. Dr. Ahmad Amin juga sama, beda lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu hakikat tentang akhlak. Akhlak itu apa sih gitu. Nah, jadi harus mengetahui tentang itu sehingga nanti ketika ada pertanyaan tentang hakikat akhlak, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Oke? Indikator nomor 37, diberikan narasi atau ilustrasi tentang potensi kuwah al-ilmi. Peserta didik mampu menyimpulkan kedua potensi jiwa ini untuk pondasi akhlakul karimah. Nah, ini salah satunya ya, salah satu dari dua potensi jiwa. Ada kuwah al-ilmi. Nah, ini Bapak Ibu harus mengetahui apa itu kuwah al-ilmi, kemudian apa turunan-turunannya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Cerdas dan lurus jalan pikirannya dalam mengistinbatkan atau mengambil kesimpulan, ia bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan sesulit apapun dan segawat apapun. Merupakan seseorang yang memiliki hikmah menjadi titik-titik. Nah, ini adalah turunan dari kuwah al-ilmi. Jadi ketika seseorang memiliki kuwah al-ilmi, maka ia akan menjadi seperti ini. Nah, ini sebutannya apa? Istilahnya apa? Apakah A. Sikobah ar-ro'i, B. Sawab az-zom, atau C. Husnu at-tadbir, atau D. Jaudat az-zin, atau E. Kibr an-nafs. Nah, ini Bapak Ibu berarti harus tahu ya tentang istilah-istilah ini. Ya, kalau yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Ini tentang kuwah al-ilmi. Ya, kuwah al-ilmi ini adalah kekuatan yang berasal dari akal. Ya, dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar, mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak, dan lain sebagainya. Nah, buah dari kuwah al-ilmi ini adalah hikmah, yakni pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu dan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah sebagai konsep itu mencapai 4 turunan. Jadi ini adalah turunan dari hikmah. Pertama, husnul at-tadbir. Seorang yang memiliki hikmah ini akan menjadi husnul at-tadbir, yakni cerdas dan lurus jalan pikirannya ya dalam mengistinbatkan, mengambil kesimpulan. Ia akan bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan sesulit apapun dan segawat apapun. Nah, di sini sudah ketahuan jawabannya berarti ya. Jadi tadi yang ditanyakan adalah cerdas dan lurus, berarti jawabannya adalah C. Mohon maaf. Ya, betul, di sini jawabannya adalah C ya, husnu at-tadbir ya. Di sini penjelasannya yang A ya. Oke, jadi betul. Ini adalah husnu at-tadbir. Ini adalah turunan dari hikmah ya, atau turunan dari kuwah al-ilmi ini. Jadi kalau seseorang punya kuwah al-ilmi, dia akan memiliki hikmah ya. Salah satu hikmahnya adalah dia menjadi husnu at-tadbir atau cerdas ya
dan mudah dalam mengistinbatkan atau mengambil kesimpulan gitu. Nah, ini ada juga sebenarnya yang lain juga ya, ada jaudat adzin ya, kemudian ada sikobah ar-ro'i dan juga ada sawab az-zon. Nah, silahkan di screenshot ya. Kemudian kita coba bahas sedikit jaudat adzin, yakni memiliki kemampuan untuk dapat berpikir memperoleh kebijaksanaan ketika dihadapkan pada pendapat yang mirip-mirip. Nah, ini berbeda ya dengan yang husnu at-tadbir ini. Kemudian kalau sikobah ar-ro'i, memiliki hikmah akan menjadi sikobah ar-ro'i, yakni mempunyai kecepatan kemampuan dalam menghubungkan data-data yang dimilikinya dengan sebab akibat yang menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini sikobah ar-ro'i. Kemudian ada juga sawab az-zon, ya, yakni ia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesesuaian antara dugaan yang terdapat dalam alam pikirannya dengan kebenaran hakiki tanpa harus lama-lama memikirkannya. Nah, ini adalah hikmah-hikmah ya, turunan dari kuah al-ilmi. Jadi kalau seseorang mempunyai kuah al-ilmi, dia akan memiliki hikmah-hikmah ini. Gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu tentang kuah al-ilmi. Ini potensi yang pertama dalam jiwa. Indikator nomor 38, diberikan narasi atau ilustrasi tentang potensi kuwah al-godob. Peserta didik mampu menyimpulkan kedua potensi jiwa ini untuk pondasi akhlakul karimah. Nah, ini adalah potensi yang kedua. Ya, setelah sebelumnya, ya ini potensinya adalah kuwah al-ilmi. Di sini ini adalah potensi yang kedua, yaitu kuwah al-godob. Ya, kita juga harus tahu nih apa itu kuwah al-godob, kemudian apa turunan-turunannya. Ya, nah. Kita lihat contoh soalnya. Kuwah al-godob merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapat kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Dorongan tersebut dapat menumbuhkan sifat syaja'ah. Salah satu turunan sifat syaja'ah adalah an-najdah, yaitu, kita harus tahu berarti istilah an-najdah itu apa? Ya. Nah, di sini apakah A, berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah yang menyangkut kemaslahatan yang besar dan urusan-urusan yang mulia? Atau B, berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar baginya merupakan jihad? Atau C, menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati dan menghindari perdebatan pada urusan-urusan yang sedikit manfaatnya? Atau D, berani bertanggung jawab menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat? Atau E, dapat menahan emosi yang biasanya meledak-ledak, tidak terpancing dalam keadaan apapun dan marah? Nah, ini kira-kira yang mana nih? An-najdah yang ditanyakan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Kita coba cari. Nah, ini kuwah al-godob, ya tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan meraih atau berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Ini silakan bisa di screenshot ya pembahasannya. Nah, di sini ya turunan dari syaja'ah. Syaja'ah ini adalah sikap yang ditumbuhkan ketika seorang memiliki kuwah al-godob ini. Nah, ini syaja'ah yang bertumbuhnya. Nah, yang pertama itu ada al-karom, ya, yaitu berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan. Nah, yang tadi ditanyakan adalah an-najdah. An-najdah itu membantu atau menolong, yaitu berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar. Baginya merupakan jihad. Jadi, ketika ada seorang yang tertindas, ya, ketika dia benar tapi tertindas, maka an-najdah ini akan muncul, ya, keberanian ini akan muncul. Jadi dia muncul untuk membantu dan menolong orang lain, ya, dan menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar, ya. Jadi bukan juga penekat, ya, bukan nekat juga, ya, tapi tidak juga penakut. Apalagi apabila sudah meyakini sebuah kebenaran, maka harus berani maju, meskipun harus mempertaruhkan jiwa demi kemuliaan abadi. Jadi kalau sudah tahu itu salah, ya, dia akan terus berusaha untuk membenarkan atau meluruskan. Itu an-najdah. Ya, ada kibr an-nafs. Ya, ini bukan sombong juga bukan rendah hati, tapi berani menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati. Ya, dan menghindari perdebatan pada urusan yang sedikit manfaatnya. Jadi ini dihindari ya untuk kibr an-nafs ini, ya ini menghindari perdebatan.
Kalau al-ihtimal, ya ini ketahanan dalam bekerja, berani bertanggung jawab menahan diri dalam menjalankan tugas meskipun berat. Ada al-hilm, santun, ya ia dapat menahan emosi yang meledak-ledak. Nah, itu al-hilm. Kemudian ada al-wikar atau tenang, ya menahan diri dari berbicara secara berlebihan, kesia-siaan dalam menunjuk dan bergerak dalam perkara dan lain sebagainya. Ya, nah itu al-wikar, ya. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, berani dalam membantu atau menolong siapapun. Itu pengertian dari an-najdah yang tadi ditanyakan. Jadi Bapak Ibu harus tahu tentang 5 hal tadi, ya. Harus paham, minimal hafal juga, ya. Nah, ini untuk menjelaskan tentang kuwah al-godob. Nanti kalau ada pertanyaan tentang kuwah al-godob, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Indikator nomor 39, disajikan narasi tentang kisah perilaku seorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menyimpulkan hakikat amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, di sini kalau dilihat dari indikatornya, kita sudah tahu ya, akan ada kisah ya yang mengerjakan amal soleh. Kemudian ini disimpulkan hakikat amal solehnya seperti apa. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah narasi yang cukup panjang nih. Pak Mukhlis adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kemudian kesehariannya dia bersikap rendah hati, terkenal dermawan. Kemudian ada kegiatan sosial di bidang keagamaan, suka menyumbangkan sebagian hartanya ya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, dia melaksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah, sabar dan bersyukur. Nah, ini disimpulkan bahwa perbuatan Pak Mukhlis sebagai implementasi dari titik-titik. Apakah A istiqomah, B tawakal, C amal soleh, atau D ikhlas, atau E khauf? Nah, kira-kira apa jawabannya? Kemungkinan Bapak Ibu sudah bisa menebaknya ya. Ini sesuai dengan indikator yang ada di sini. Tapi kan nanti di pretest tidak akan ada indikator di sana ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini kira-kira tentang apa ya. Kita coba lihat dulu sedikit pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasan tentang amal soleh, ya. Jadi, di Akhlakul Karimah ini, ya, bagiannya adalah amal soleh. Nah, amal soleh ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, jika ingin disebut dengan amal soleh, maka harus dibingkai dengan iman, ya. Jadi, amal soleh itu dibingkai dengan iman atau kepercayaan, keyakinan pada Allah SWT, bahwa Allah akan memberikan pahala dan lain sebagainya. Itu bagian dari amal soleh. Kemudian diawali rencana matang, tawakal, dan niat yang ikhlas. Jadi niat ikhlas ini ada di awal. Jadi ikhlas itu harus di awal. Ya, ketika melakukan amal soleh, kita harus ikhlas itu. Ikhlas dulu, mohon maaf. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus di awal. Ya, kadang-kadang kita menganggap bahwa ketika sudah terjadi, ya sudah kita ikhlas saja. Tidak seperti itu. Ya, ikhlas itu justru di awal. Kita harus memurnikan niat kita mengerjakan amal soleh ini untuk ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan sabar dan syukur. Nah, ketika melaksanakan amal soleh ini harus dikerjakan dengan sabar dan syukur. Dan apapun hasilnya itu harus diterima dengan ridho. Nah, ini yang sering tertukar istilah antara ridho dengan ikhlas. Jadi amal soleh ketika sudah dilakukan, apapun hasilnya itu harus diterima dengan ridho. Ya, jadi bukan diterima dengan ikhlas, tapi diterima dengan ridho. Ikhlas itu niat di awalnya harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah amal soleh. Jadi jawabannya tentu saja yang C ya, amal soleh. Jadi Pak Mukhlis ini sudah menunjukkan atau mengimplementasikan amal soleh. Ya, di awal ini sudah gemar menyumbangkan hartanya, ya, melaksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah. Ini niat awalnya, kemudian dilaksanakan dengan sabar, syukur, dan sebagainya. Ini berarti pengertian dari amal soleh. Indikator nomor 40, disajikan narasi tentang kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menentukan keberadaan iman kepada Allah sebagai fondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, ini berarti tentang amal soleh, ya, dan juga
tentang iman kepada Allah. Jadi bagaimana hubungannya antara amal soleh dengan iman ini? Ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pak Amir melakukan amal perbuatannya atas dasar keyakinan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Karena meyakini semua perbuatan manusia yang beriman harus bernilai ibadah dan menjadi amal soleh. Amal yang hanya dipersembahkan hanya Allah dan ridho penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari orang tersebut dapat disimpulkan bahwa amal soleh dapat dijadikan sebagai titik-titik. Nah, kalau misalkan kita melihat dari indikatornya, sepertinya Bapak Ibu sudah tahu ya apa jawabannya nih. Apakah A, fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, B, bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, C, rasa syukur atas segala nikmat, D, sarana untuk memperbanyak pahala, atau E, eksistensi diri dalam kehidupan sosial. Nah, sekali lagi, kalau indikatornya sebenarnya sudah tahu, ya, Bapak Ibu akan tahu ini jawabannya. Apa kira-kira ini amal soleh, hubungannya dengan apa? Ya, karena di sini amal soleh hubungannya dengan iman. Tapi kan di soal nanti tidak akan ada indikator ini, tidak ditunjukkan indikatornya yang mana gitu. Jadi, Bapak Ibu harus tahu apa jawabannya. Ya, oke, kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, kisi-kisi penilaian amal soleh sebenarnya sudah disampaikan dalam ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Yakni amal yang dibingkai dengan iman, diawali rencana yang matang, tawakal, niat yang ikhlas, dengan sabar, syukur, serta akhirnya dapat menerima ridho. Hasilnya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi seperti yang ada di indikator juga, bahwa sebenarnya amal soleh ini ya bisa dijadikan sebagai fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi amal soleh itu harus dibingkai dengan iman. Ini sebagai fondasinya ya. Jadi amal soleh ini jadikan fondasi sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini juga ada nih kata kuncinya. Dia meyakini bahwa semua amal perbuatan manusia yang beriman harus bernilai ibadah. Berarti jika dia ingin dikatakan sebagai orang beriman, maka amal perbuatannya itu harus beribadah dan menjadi amal soleh. Jadi ini fondasinya. Ya, semua amal perbuatan orang yang beriman, ya, fondasinya adalah harus bernilai ibadah dan menjadi amal soleh. Nah, jadi amal soleh ini bisa dijadikan sebagai fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasannya. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.